Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik teman-teman, kita jumpa lagi di kelas usul fikih kitab Tashilut Turuqat. Kali ini kita akan membahas orang-orang yang terkena khitabnya Allah baik berupa amr, perintah atau nahi, larangan. Nah, siapa sajakah orang-orang tersebut? Mari kita sama-sama belajar. Tapi sebelum kita memulai pelajaran ini, kita hadiahkan Fatihah dulu untuk mu'alif Tashilut Turuqat dan para guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad wa nafusu husnu alaihi kitab Al-Imam Syarifuddin Yahya Al-Imriti. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bihi ulumi fid dharain. Amin. Ini ya bisa dilihat di papan tulis. Wal mu'minuna fi khitabillahi qad dakhalu illa sabiyyi wasahi. Wa idal jununi kulluhum lam yadkhulu wal kafiruna fil khitabi dakhalu. Wal mu'minuna bermula orang-orang yang beriman itu qad dakhalu, langsung ke sini ya, langsung ke sini. Itu qad dakhalu, sungguh telah masuk siapa mukmin fi khitabillahi, di dalam khitab taklifnya Allah. Itu khitab terkena tuntutan dari melaksanakan hukum-hukum syariatnya Allah. Nah, orang-orang mukmin itu tidak semuanya ila sobi, kecuali anak-anak kecil, baik itu laki-laki maupun perempuan, wasahidan, orang yang lupa atau orang yang tidak sadar, seperti pingsan, tidur, wadal jununi, dan yang ketiga orang gila, kulluhum, mereka bermula mereka itu lam yadkhulu, tidak masuk siapa mereka, masuk ke khitabnya Allah, artinya terbebas dari hukum-hukum taklifnya Allah, seperti wajib, kemudian haram, gitu ya. Wal kafiruna, adapun orang-orang kafir fil khitabi, di dalam khitabnya Allah itu dakhalu, masuk. Nah, bukan hanya orang mukmin saja, orang-orang kafir pun masuk ke dalam khitabnya Allah untuk memiliki kewajiban melaksanakan hukum syariat Allah, baik itu perintah ataupun larangan. Dia bukan orang-orang mukmin saja. Orang-orang kafir pun, orang-orang musyrik pun, mereka memiliki tuntutan untuk melaksanakan kewajiban. Sholat, zakat. Nanti di bawah ada dalilnya. Melaksanakan, memiliki tuntutan fisairil furu'i syariah. Di dalam semua hukum-hukum syariat. Cabangan-cabangan hukum syariat. Seperti sholat, ataupun zakat, ataupun yang lain yang termasuk hukum-hukum syariat Allah yang wajib. Ataupun sunnah. Wa fil ladzi bidunihi mamnu'atin, dan di dalam perkara bidunihi, dengannya Allah, dengan tanpa alladzi, mamnu'atin, dicegah apa alladzi. Wa dzalikal islamu fil furu'i tashihuha bidunihi mamnu'i. Wa dzalika, dan begitu juga seperti halnya sairil furu'i syariah, itu al-islamu, masuk agama Islam, orang-orang kafir itu masuk ke neraka karena dua hal. Bukan karena kekafirannya saja ya, tapi orang-orang kafir, orang-orang yang menyembah selain Allah itu masuk ke neraka, bahkan menjadi penghuni tetap di neraka itu karena dua hal. Yang pertama adalah karena mereka memiliki tuntutan untuk melaksanakan hukum-hukum syariat, ya, sholat. Mereka wajib sholat sebenarnya. Nah, yang kedua, tapi mereka nggak sholat. Yang kedua itu mereka dituntut untuk masuk Islam, yang mana Islam itu sebagai syarat untuk mensahkan hukum-hukum syariat yang telah dia lakukan. Walaupun mereka itu memenuhi taklifnya Allah atau menjalankan perintahnya Allah, tapi kalau belum punya passwordnya yaitu berupa agama Islam, masuk Islam, maka amal-amal tersebut tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau orang mukmin kan itu tuntutannya hanya satu, yaitu melaksanakan syarat Allah, karena memang dia sudah punya passwordnya yaitu Islam. Kemudian qauluhunya, wal mu'minuna ay mukallafun, yang dimaksud mukmin itu ya orang-orang mukallaf. Wahum, mereka itu adalah al-aqilun al-balihun, orang yang berakal, kemudian baleh.
Kalau orangnya gila ataupun masih kecil itu belum terkena taklif tadi ya. Wa misluhum al-mu'minat bihukmi tabi. Bukan hanya orang-orang mukmin laki-laki saja, tetapi orang-orang mukmin perempuan pun ikut hukumnya orang-orang mukmin yang laki-laki. Nah, kemudian di dalam orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman itu tidak semuanya memiliki tuntutan untuk melaksanakan hukum syariat. Ada kalanya yang dikecualikan, yaitu ila sobi, wasobiyah, anak kecil, laki-laki maupun perempuan, wasahi, dan orang-orang yang tidak sadarkan diri. Tidak terkena tuntutannya kapan atau terbebas dari tuntutannya kapan? Halas sahwi, ketika dia dalam keadaan lupa ataupun tidak sadar. Umpama ada orang yang lupa dengan sholat maghrib. Nah, dalam keadaan orang tersebut sudah masuk waktu isya, maka halas sahwihinya itu terbebas dari tuntutan melaksanakan sholat. Artinya dia tidak memiliki tanggungan. Artinya dia tidak dosa karena meninggalkan sholat, karena lupanya tadi. Tapi tetap dia itu wajib menambal atau mengqadha sholat yang tertinggal tadi, kelupaan tadi. Wakada sahiyah, begitu juga orang-orang yang perempuan yang lupa juga. Artinya perempuan itu mengikut pada hukumnya laki-laki. Kemudian yang ketiga, orang yang ketiga yang dikecualikan dari orang-orang mukmin yang terkena taklif itu adalah junun, orang-orang gila. Orang gila itu terbebas dari hukum-hukum syariat. Mereka mau ngapain ya, terserah mereka karena tidak ada tuntutan untuk melaksanakan hukum syariat. Wakada al-majnuna, begitu juga orang perempuan gila, lintifai taklif anhum, karena tidak adanya hukum taklif atau karena tidak adanya taklif bagi mereka. Kenapa? Idh syartiyah fahmul khitab, karena memang syaratnya orang mendapatkan taklif itu ya fahmul khitab, mereka paham akan khitabnya Allah. Nah, sedangkan tiga orang ini, sobi, sahi, majnun, itu mereka tidak paham akan khitabnya Allah. Jadi mereka tidak memiliki syarat untuk menjadi orang yang taklif. Nah, tetapi yang digarisbawahi atau menjadi poin pentingnya adalah bagi orang yang lupa. Mereka yang lupa akan menjalankan syariat Allah itu diperintah untuk bijabril kholal as-sahwi, untuk menambal yang dia tinggal atau mengqadha sholat yang ia tinggal, atau bertanggung jawab pada barang-barang yang ia rusak ketika ia tidak sadar. Itu ketika sadar ya wajib bertanggung jawab dengan mengganti. Kenapa liwujud disabib dzalik? Karena wujudnya itu ada buktinya. Masuk di waktu isya, sedangkan dia sadar bahwa sholat maghrib belum dilakukan. Nah, itu yang dimaksud liwujud disabib dzalik. Wahwa bermula sababu dzalik itu al-itlafu, merusak, wadukhulul waktu, dan masuknya waktu. Wala khitaba yata'allaqu bi fi'li ghairi bali al-aqil, dan tidak ada khitab yang dihubungkan dengan selain orang-orang yang belum balik ataupun berakal. Nah, dari sini, dari keempat nazam ini timbul suatu permasalahan. Nah, wawali yusobi wal majnun mukhatabun bi ada ima wajaba fi malihima minhu makazakati wa dhaman al mutlafi kama yukhatibu sahibul bahimah bi dhamani ma atlafathu haitsu farata fi khifdiha litanzil fi'liha fi hadhil halah manzilata fi'lihi. Jadi ketika anak kecil, orang gila, ya, melaksanakan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, umpama merusak barang orang lain, maka yang bertanggung jawab, yang memiliki tuntutan atau kewajiban mengganti barang yang dirusak oleh sobi ataupun majnun adalah walinya. Karena apa? Karena sobi dan majnun itu termasuk orang-orang yang tidak masuk dalam taklifnya Allah. Kemudian dalam masalah ibadah, kadang orang beranggapan tidak usah nyuruh anak sholat ataupun melakukan hukum-hukum syariat, melaksanakan hukum-hukum syariat. Ngapain? Orang mereka itu juga belum memiliki taklif, seperti itu. Nah, padahal
mempelajari anak-anak sholat, mempelajari anak-anak melaksanakan fardu-fardunya Allah, fardu ain, fardu kifayah, itu supaya mereka itu terbiasa dengan hal-hal ibadah. Nah, walaupun memang belum masuk kitabnya Allah, belum memiliki tuntutan untuk melaksanakan perintahnya Allah, tetapi supaya untuk terbiasa beribadah kepada Allah dimulai dari kecil. Nah, walaupun memang tidak ada pahala ketika dia melakukan ibadah. Nah, ini yang menjadi tuntutan adalah tuntutannya orang tua, kewajibannya orang tua, bukan anaknya, tapi orang tuanya, supaya anaknya terbiasa untuk melakukan ibadah. Begitu juga ketika anaknya melanggar, kayak merusak barang orang lain, maka yang memiliki tuntutan, memiliki kewajiban itu adalah orang tuanya atau orang sekitar untuk amar ma'ruf nahi mungkar kepada perbuatannya anak si tadi yang berbuat maksiat ataupun melanggar syariat agama. Nah, kemudian orang-orang kafir, kenapa kok mereka masuk neraka? Karena tadi ya, orang-orang kafir itu termasuk orang yang terkena khitabnya Allah. Sebenarnya mereka itu wajib melaksanakan perintah Allah, sholat, zakat, puasa. Dasarnya apa? Dasarnya ini, masalakakum fi saqor, qalu lam nakum minal musallin. Ketika orang-orang kafir itu di dalam neraka, mereka ditanyain, kenapa kamu masuk neraka? Saqor. Mereka orang kafir jawab, qalu lam nakum minal musallin. Saya waktu di dunia bukan golongan orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat. Nah, ini kan sebagai tanda, sebagai dasar bahwa orang kafir yang masih di dunia itu terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat. Nah, seperti itu. Dan terkena tuntutan untuk mensahkan ibadah sholat, yaitu masuk agama Islam. Itu. Kemudian ada dalil lagi, wawailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah, kerusakan bagi orang-orang musyrik, orang yang menyembah selain Allah, yaitu orang-orang siapa? Ang la yu'tuna zakah. Orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Mereka orang-orang musyrik juga memiliki tuntutan untuk mengeluarkan zakat. Wa may ya'mal dzalika yalqa athama. Kemudian ada dalil lagi bahwa orang-orang kafir itu terkena taklif. Wamayakmal, dan barang siapa yang melakukan dalika akan hal itu, hal-hal yang dilarang oleh Allah. Man di sini bersifat umum. Entah itu orang kafir ataupun orang mukmin itu masuk dalam kitab ini. Ya. Dan orang-orang yang berakal, orangnya umum juga berakal, maka orang tersebut terkena taklif untuk melaksanakan hukum-hukum syariatnya Allah. Juga ketika orangnya kafir juga memiliki tuntutan untuk masuk agama Islam, yang mana Islam itu sebagai kunci untuk mensahkan hukum-hukum syariat tadi. Wallahu a'lam bishawab.